Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Welcome to my channel, Aji Fam. Dan kamu udah pernah dengar ya, akhir-akhir ini ada sebuah pemberitaan tentang rumah yang keluar suara-suara aneh gitu, yang bikin warga sekitarnya itu merasa ngeri. Nah, rumah itu nih, itu punya dasar cerita kasus yang tidak terselesaikan nih, Nan. Kalau ngomong-ngomong masalah rumah yang angker gitu ya, pasti nih kamu juga mungkin ya di daerah kamu tuh ada gitu rumah yang seperti itu nih. Dan kalau kamu ngerasa itu cuma ada di sini, sebenarnya di sana juga ada. Nah, ini dia sebuah rumah yang bisa dibilang ya rumah paling angker, yaitu Amity House. Dan kayak mana bisa ya sebuah rumah di Amerika sana itu bisa serem ya, itu wilayahnya kan ramai kok bisa serem gitu. Dan ya udah deh, nggak usah kebanyakan babi bu, langsung aja kita ke ceritanya. Semuanya berawal di pagi hari ya, seperti biasa. Di pagi hari semua itu beraktivitas ya. Dan Batch di sini tuh berangkat ke kantornya, dan sesampainya di kantor nih, rekan-rekan kerjanya nanya, Batch, ayah kamu mana nih? Soalnya ayahnya si Batch merupakan atasan di perusahaan tersebut nih, atau di tempat dia kerja nih. Dan kayak si Batch ini dia kayak bingung atau nggak tahu gitu. Dia ngerasa kalau nggak tahu nih ayahnya kemana, dan kok bisa gitu ya serumah tapi ditanya nggak tahu kemana. Kira-kira kenapa ya? So jadi nih di sore harinya sekitar jam 18.30 gitu ya, tiba-tiba di si Batch itu berlari ke sebuah bar, dan itu dia tuh berteriak histeris dan mengatakan bahwa ada seseorang nih, atau dia melihat menemukan itu ayah dan ibunya tuh udah tembak ya. Dan otomatis ya suasana di bar itu ya, mereka-mereka yang ada di bar itu yang lagi ngopi kali ya, itu pada panik ya. Dan ya semua itu pada ke rumahnya si Batch nih. Dan gak lupa juga di sini si Batch itu menghubungi pihak kepolisian untuk mengabarkan kejadian tersebut nih. Pihak kepolisian pun menerima berita atau pengaduan dari si Batch ini sekitar jam 18.35 gitu ya, dan mereka pun langsung ke TKP gitu. Di sini si Batch itu selain mengatakan bahwa dia itu menemukan jasad kedua orang tuanya, dia juga menemukan jasad juga kedua adiknya itu di kamar tidurnya, dan semua itu sama ya, itu dalam kondisi tertembak gitu ya, dan posisinya itu terlungkup gitu. Dan akhirnya pun polisi juga langsung melakukan investigasi ini, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Dan di awal-awal pemeriksaan nih, si Batch pastinya sebagai salah satu ya saksi ya, yang di situ seorang diri. Dia itu pada saat itu kalau nggak salah aku itu usianya sekitar 23 tahun, di mana di saat ditanya-tanya gitu ya, ini itu si Batch itu lancar ngejawabnya ya. Dia itu bisa menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian, dan hal ini membuat si Batch ini malahan nih harus dijaga nih. Soalnya nih jangan-jangan nanti kalau nggak dijaga si Batch bisa jadi target berikutnya. Soalnya kan dari keluarganya cuman dia yang selamat gitu. Oke, lanjut ceritanya di mana akhirnya polisi ini terus melakukan investigasi nih ya, itu di rumahnya si Batch nih ya. Mereka juga akhirnya mendapatkan sebuah hasil di mana kalau keluarganya si Batch itu ya, kehilangan nyawanya tuh sekitar jam-jam 7-an gitu ya. Dan ini membuat polisi kayaknya, Batch tunggu deh, kamu harus diinterogasi lagi. Soalnya ya kalau di jam 7 itu ya kamu berangkat kerja kayak aku bilang tadi, masa nih kamu nggak salim-salim dulu gitu ya sama orang tua kamu ya, main nyelonong aja gitu. Nah, ini yang membuat polisi akhirnya kembali menginterogasi si Batch selama 20 jam. Dan akhirnya nih, si Batch pun menyerah dan mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi keluarganya. Tetapi ini ya, kalau buat kamu yang pasti berpikirnya, kok dia ini kayak tenang, nggak merasa bersalah ya. Di satu sisi ternyata dia ini bersikuku bahwa bukan dia pelakunya. Ini semua terjadi karena ada sebuah bisikan-bisikan yang ada di rumah itu yang menyuruh dia nih buat menghabisi keluarganya. Bisikan apa nih? Ya kan, ini nih kayaknya yang bikin rumah ini makin horor atau makin serem nih. Sebagian dari kamu pastinya nggak percaya nih, atau ya susah diterima gitu ya. Kalau bisikan-bisikan itu ya kalau kita lagi pusing juga ya, mungkin kepikiran atau apa gitu ya. Emang kalau itu alasannya, itu susah dipercaya. Tetapi nih, mungkin ada yang membuat kamu ini pastinya bakal bingung nih. Di mana nih dalam kasus ini itu memang banyak kontroversinya, di salah satunya di mana si Batch ini melakukannya itu kan, dia itu kan ngedor nih ya. Pastinya pakai senjata api, tetapi nih ya, itu tetangga-tetangganya itu nggak ada yang mendengar saat kejadian. Dia harusnya kalau letusan senjata gitu pasti gede, tapi nah ini nih yang membuat kasus ini tuh dilema gitu, agak janggal gitu ya.
Jadi di film akhirnya di persidangan ya ada sebuah dalih di mana ya ini dianggap adalah sebuah gangguan kejiwaan yang diderita oleh si Butch. Namun nih ya itu ditepis sama hakim sehingga si Butch harus menerima hukuman ya di mana ya hukumannya kalau nggak salah itu sekitar 25 tahun atau seumur hidup nih. Jadi dalihnya itu tidak diterima oleh hakim. Ya, kalau dibilang dia itu ada gangguan gitu ya, dia itu ke kantor kerja memang agak susah diterima. Nah itu yang kita tahu nih ya. Tapi Butch well nggak ada yang tahu nih. Jadi di film selama penyelidikan dan persidangan, ini rumah nih dibiarkan kosong selama 13 bulan kemudian. Nah, kepemilikannya berpindah tangan nih hingga pada Desember 1975, keluarga Lutz membeli rumah tersebut seharga $80.000 nih ya, itu dolar ya Fem ya, 80 ribunya dolar gitu. Nah, rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda. Nah, rumah kolonial Belanda ya. Kalau di daerah-daerah kamu pasti dia kalau nampak-nampak rumah Belanda itu pasti vibe-nya tuh, nuansanya tuh ya kamu tahu lah ya. Merasa serak nih, cocok nih si Lutz sama rumah itu ya. Akhirnya dia langsung bayar gitu. Kita bayar aja nih. Dan akhirnya Lutz ya di tanggal 18 Desember di tahun 1975 memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut nih. Dan kamu tahu nggak nih, dia nggak bawa banyak barang ya karena sebagian properti ya punya si Butch ini dan keluarganya itu menjadi atau masuk di dalam perjanjian jual beli rumah tersebut nih Bem. Dan temannya si Lutz nih ini udah mempelajari nih ini ceritanya nih rumah ini kenapa gitu ya, dan dia menyarankan kepada si Lutz untuk rumah ini dilakukan pemberkatan deh ya. Dan si Lutz nih dia aduh ini gimana caranya dia kayak nggak paham gitu, tapi akhirnya dia mengingat bahwa nih si Lutz nih kayaknya punya seorang kenalan pendeta gitu, dan akhirnya dia mengundang pendeta tersebut untuk melakukan pemberkatan di rumahnya nih. Mendengar permintaannya si Lutz nih, akhirnya pendeta pun datang dan dengan senang hati untuk melakukan pemberkatan di rumah tersebut nih. Dan ya sembari ini kan si Lutz baru sampai gitu sama si Katie ya. Mereka nih sambil beberes gitu ya, si pendeta dipersilakan untuk melakukan pemberkatan nih. Dan apa kamu tahu nih, di saat pendeta mulai melakukan pemberkatan, dia mendengar suara yang sangat jelas di mana suaranya itu mengatakan bahwa keluar, get out. Nah ini nih ya, yang membuat rumah ini nih mungkin terasa nuansanya tuh aduh. Dan di sini ya saat pendeta itu meninggalkan rumah tersebut, dia ini nggak mengatakan apa-apa gitu kepada si Lutz sama si Katie, mungkin ya biar mereka ini nggak takut gitu ya. Baru deh nih, well, setelah beberapa hari kemudian, itu si pendeta menghubungi si George nih. Dia nelpon si George, dia menyarankan atau yang menasihati keluarga si George agar tidak menggunakan salah satu kamar yang ada di rumahnya. Itu kamar ini ya, rencana nih mau dipakai sama si Katie nih buat jadi ruang jahit. Dia menyarankan jangan dipakai karena itu adalah kamar di mana si pendeta mendengar suara get out tadi nih. Dan ini nih yang bikin tambah aneh. Ini sambungan teleponnya tuh tiba-tiba putus gitu. Dan selanjutnya nih, ini yang membuat ya rumah ini semakin terasa aneh dan itu serem gitu ya. Karena ketika nih si pendeta melakukan kunjungan berikutnya ke rumah tersebut, ini si pendetanya pulang-pulang di situ ya, pulang-pulang dari situ itu langsung demam dan tangannya itu melepuh nih Beb. Coba kamu bayangin ya, kamu mungkin juga pernah gitu salah pergi atau maksud aku nih pergi kemana gitu ya yang tempat-tempatnya agak-agak gimana gitu, pulangnya demam, mungkin kamu nih ketempelan kali. Tapi ya udah deh, semua kejadian itu ya masih dianggap ya kita positif thinking aja gitu. Mereka juga merasa rumah ini nyaman-nyaman aja gitu, aman-aman aja, nggak ada yang aneh ya. Sampai suatu ketika di mana ini si George Lutz ini udah mulai merasa ada yang aneh gitu, di mana di setiap pukul 3.15 gitu ya, itu dia tuh selalu terbangun dan itu pergi ke ruang penyimpanan kapalnya gitu ya, di mana hal ini diperkirakan menjadi waktu si Butch atau si Butch ini melakukan eksekusi kepada keluarganya. Belum lagi nih di setiap musim dingin ya, itu mereka selalu diganggu atau diserang sama segerombolan lalat gitu di rumahnya. Ini bikin nggak nyaman dan aneh gitu. Belum lagi nih ya, ini si Katie ya istrinya si Lutz itu, setelah dia melakukan transaksi atau menyetujui pembelian rumah tersebut ya, istrinya itu mulai
bermimpi buruk gitu, dimana dia bermimpi tentang kejadian pembunuhan ya. Dan bukan itu aja nih, kalau mungkin bagi dia aja mungkin dia masih fine-fine aja gitu, tapi dia itu mulai merasakan keanehan di mana nih anak-anaknya tuh selalu tertidur dalam posisi terlungkup. Nah kamu ingat ya, korbannya si Butch ini, keluarganya itu kan ditemukan dalam kondisi terlungkup nih. Nah dirasa nih ya gangguan-gangguan yang mereka alami ini nggak bisa diterima sama akal logika gitu ya. Akhirnya si Lutz sama si Katie ini memutuskan untuk melakukan pemberkatan sendiri nih di rumah mereka. Dan kalau pas pendeta melakukan pemberkatan itu, pendeta itu mendengar kata-kata get out gitu ya. Nah mereka mendengarkan suara seperti paduan suara gitu ya. Ini paduan suara gitu ya. Kamu coba bayangin ada sebuah paduan suara itu samar-samar terdengar tapi jelas, yang mengatakan bahwa will you stop ya, bisakah kamu berhenti. Nah ini membuat keluarganya si Katie dan si Lutz itu udah jelas nggak nyaman tinggal di rumah itu, karena mereka mendengar sendiri apa yang pernah pendeta itu dengar, walaupun ya berbeda gitu ya. Dan ya udah deh Fam ya, setelah mereka merasakan ya itu gangguan yang sejelas itu, udah deh mereka juga ikut berkonsultasi gitu ya sama pendeta, dan ya diputuskanlah bahwa kayaknya mereka nggak bisa tinggal lagi di sini karena ini udah menakutkan banget ya, udah nggak nyaman gitu ya. Akhirnya mereka tuh memutuskan di bulan Januari gitu untuk keluar dari rumah tersebut nih. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara gitu di rumah orang tuanya si Katie gitu, dan mereka cuman ya membawa sedikit barang yang ada di rumah itu, barang mereka gitu ya. Dan selebihnya itu barang-barang itu ditinggalkan di rumah tersebut ya, saking seremnya ya mereka nggak pengen lama-lama gitu, yang penting-penting aja bawa gitu ya, yang nggak penting tinggal dulu deh, nanti diambil gitu sama orang yang mereka tugasin buat ngambil barang mereka yang ada di belakang gudang gitu. So jadi nih Fam ya, akhirnya nih orang-orang yang diminta tolong gitu buat ngambil barang-barang mereka itu ke rumah mereka gitu, ngambil barang-barang mereka yang ada di belakang gudang. Dan lagi-lagi ya si George gitu ya itu mendapat berita dari mereka nih yang ngambil barang itu bahwa ada kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya. Ini membuat si George, ya udah deh itu rumah kayaknya kita jual aja. Dan udah deh ya, udah dijual ya pasti ada lagi yang beli di dalam. Dan ini nih mereka nih yang beli rumah ini akhirnya mengatakan bahwa di rumah itu nggak ada apa-apa. Kok bisa? Nah mereka mengatakan bahwa rumah itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada hal-hal aneh, dan mereka itu merasa nyaman-nyaman aja gitu di rumah tersebut ya. Malahan pada akhirnya rumah ini ya, yang dari tadi berapa tadi dijualnya itu $80.000 gitu ya, ini dijadikan sebuah museum horor yang pastinya ini mendatangkan cuan pasti. And then akhirnya nih Fam ya, itu banyak masyarakat itu punya statement atau ya asumsi tersendiri tentang rumah si Emmett ini. Ada sebagian percaya gitu dengan cerita horor ya, apalagi nih sebelumnya tuh ada sebuah kisah tragis di baliknya. Ada juga yang merasa kalau ini ada yang ngebumbu-bumbuin ya karena maksud dan tujuan tertentu nih. Well, kalau menurut kamu nih gimana? Tapi nih ya, yang namanya balik lagi nih, kalau kita nih ya pastinya kalau mendengar sebuah rumah itu udah lama kosong gitu ya, atau sebuah ruangan atau sebuah tempat gitu lama kosong, pasti punya suasana atau hawa-hawa angker gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah kamu jangan suges nih Beb, karena suges itu yang paling bisa membuat kamu nih ya, misalnya kamu udah gantung itu mau kena sendiri ya, habis itu kamu matiin lampu, kamu lihat mau kena itu, kamu sendiri yang takut nih. Seriusan. Oke deh Fam, segitu dulu ceritanya ya tentang The Emmett House nih ya. Aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Aku minta maaf nih ya, dan aku minta bantuan kamu ya, biar aku makin semangat nih ya buat like, comment, dan subscribe nih, dan nyalain nih lonceng ya, biar kamu tahu nih, karena kedepannya aku bakal ya nyeritain ya cerita-cerita seperti ini ya buat nemenin suasana malam kamu nih ya, biar kamu ya mungkin sambil ngapain gitu makin semangat gitu ya Fam ya. Dan udah deh, sampai jumpa di video-video yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you Fam. Bye bye.